Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sedikit gambaran awal kita jelaskan masalah troubleshooting dan pengenalan equipment dari tangki ya. Jadi sebagai sambil refresh ulang ya, mungkin dari Pak Alvan ini sudah sangat familiar dan sangat paham masalah tangki oksigen, cuman kita refresh ulang. Nah, yang perlu diketahui pertama kali ini adalah tangki oksigen. Nah, di mana tangki oksigen ini jenisnya itu jenis cryogenic tank. Cryogenic tank itu di mana kalau istilah gambarnya itu seperti termos, Pak. Jadi tidak seperti tangki-tangki pada umumnya yang satu lapisan. Tangki cryogenic ini terdiri dari dua lapisan. Nah, di dalam tangki ini ada tangki lagi. Jadi double vessel, double tangki. Nah, antara lapisan luar dengan lapisan dalam ini di sela-selanya ini ada ruang vakum, ruang hampa udara. Nah, Ini luar gitu berarti. ini luar, di dalamnya itu ada tangki lagi. Yang luar ini berbahan baja, yang dalamnya berbahan stainless biasanya itu. Nah, di antara tangki luar dan tangki dalam ini ada ruang hampa udara dan ruang isolation, ada perlitnya juga. Kalau diketuk ini, nah ini pek ini berarti ada perlitnya. Ada perlitnya, nah, ada perlitnya. Kalau diketok teng berarti insulation aja. Jadi nggak ada perlitnya. Lah perlit itu apa? Perlit itu sejenis zat kering. Kalau secara ilmiah ini saya yang kurang paham ya, mungkin bisa di searching. Nah, intinya itu bahannya itu kayak sebut tepung intinya, tapi kristal. Nah, gunanya untuk isolator tangki cryogenic ini. Lah, tangki cryogenic ini itu kan nyimpen liquid yang suhunya minus 196 derajat. Minus, Pak, itu, Pak. Iya, minus. Nah, dimana kalau semuanya liquid itu ditaruh di tangki yang satu lapisan itu akan cenderung menguap nanti. Nah, supaya tidak cepat menguap makanya dikasih double vessel. Istilah mudahnya itu seperti termos. Kalau termos kita nyimpen air panas supaya panasnya nggak cepat hilang kan, lapisan luar dan dalam kan ada. Nah, betul seperti itu kurang lebih. Nah, gunanya perlit super insulation ini supaya menahan rambatan panas dari luar ke dalam supaya tidak cepat naik. Itu yang pertama. Nah, terus pengenalan pada equipment yang di depan ini ada valve pengisian, ada valve sisi atas dan valve sisi bawah, valve sisi gas sama sisi liquid. Tuh. Untuk pengoperasiannya nanti lebih cenderung sering itu untuk operator pengisian yang mengoperasikan ini. Tuh, ini sebagai pengenalan aja nama-nama equipmentnya. Tuh. Nah, terus perlu saya sampaikan juga di mana waktu pengisian ini biasanya timbul icing, Pak, di sini, Pak. Iya. Timbul icing di sini. Lah, makanya kemarin saya mewanti-wanti juga agar disediakan keran air sama selangnya juga gitu. Gunanya untuk apa? Ketika valve ini terjadi icing, biasanya itu nutupnya agak kesulitan gitu loh. Ditutup sudah rapat tapi masih keluar sini karena kondisinya dingin gitu loh. Nah, untuk mensiasati itu, untuk mengatasi hal itu perlu disiram dulu sehingga icingnya ini meleleh, nah, sehingga penutupannya bisa rapat. Nah, kalau kan material dalamnya ini kan dari teflon. Nah, kalau teflon kena liquid, kena suhu dingin yang minus ekstrim, itu kan akan cenderung menyusut gitu loh. Otomatis ketika ditutup itu nggak bisa rapat kesentuhannya itu. Hanya mungkin perlu disediakan selang air yang lebih panjang untuk mengantisipasi. Di samping itu untuk perbaikan kita juga perlu. Tuh. Terus yang kedua ini berikutnya alat ukur. Alat ukur dari tangki ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama level gauge atau level indikator, yang kedua pressure gauge atau pressure indikator. Dimana kalau level ini penunjukannya untuk liquid, sedangkan pressure indikator ini untuk gasnya. Loh, apakah beda, Mas? Beda gitu. Soalnya yang disimpan sini kan liquid, Pak. Nah, sedangkan yang dipakai itu kan gasnya. Lah, ketersediaan antara liquid dengan gas di sini sangat berpengaruh. Kalau liquidnya nanti habis, otomatis pressure juga nanti lambat laun akan turun gitu. Sebaliknya kalau seumpamanya pressure-nya ini turun, otomatis liquid juga nggak bisa ngalir ke jenengan, nggak bisa ngalir ke tempat jenengan. Makanya antara liquid dengan
dengan pressure ini itu harus dipantau di atas rata-rata pemakaian. Katakanlah pemakaian itu 5 bar, ya paling tidak tangki itu harus di atasnya standarnya. Apakah boleh di 5 bar? Boleh saja, tapi kan terlalu ngepres. Khawatirnya nanti kalau ada terpressure langsung menuju ke pemakaian. Nah, pemakaian otomatis alarm seperti itu. Kalau standarnya bagusnya itu 1 bar di atasnya pemakaian. Jadi katakanlah pemakaian itu 4 bar, berarti tangki harus 5 bar. Atau pemakaian itu 5 bar, berarti tangki harusnya 6 bar. Itu minimal standar di kita. Seperti itu. Maksimalnya berapa pressure ini? Maksimalnya di 17 bar. Nah, kita bisa lihat di ini nempelnya sini, Pak. Nah, ini pressure-nya 250 PSIG, kurang lebih sama dengan 17 bar. Seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan tabung, itu kapasitasnya lebih besar ini. Dibandingkan dengan tabung botolan itu, Pak. Nah, terus dibandingkan dari pressure cenderung lebih rendah ini daripada tabung. Soalnya kalau tabung kan yang dipakai kan langsung gasnya, Pak. Sedangkan ini liquid diuapkan jadi gasnya yang dipakai. Liquid kan yang dipakai gasnya, gas oksigen, benar. Otomatis dievapkan lah. Alurnya bagaimana? Jadi liquid ini nanti dibuka arah valve pemakaian sini, Pak. Liquid. Nah, ini kalau kita buka ini kondisi sudah buka ini. Nah, nanti akan timbul icing seperti ini loh. Kok bisa kayak gitu? Wajar karena namanya suhu ekstrim minus 196 derajat dialirkan ke udara bebas pasti timbul icing gitu. Karena perbedaan suhu begitu. Nanti biasanya icing sampai sini, Pak. Semakin kencang pemakaian biasanya semakin tebal gitu. Nah, apakah keadaan seperti itu normal? Kadang itu ya ini kita sering juga kan. Kadang kan orang itu timbul icing, kok bisa ada esnya ini nggak normal, ini ada bocor dan lain sebagainya. Itu normal, Pak. Yang dikatakan tidak normal kalau icingnya nanti sampai ngeblok full atau di 3/4. Jadi kalau ini 3 baris ya, Pak. 4 baris ya berarti nyambung, Pak. 8 ini nyambung semuanya. Seperti itu. Nah, gunanya evap ini untuk apa? Untuk mengevaporasikan liquid atau merubah liquid menjadi gas. Seperti itu. Jadi suhunya kan dingin. Kalau dihembuskan ke udara luar, otomatis kan panas kan udara luar ini. Ya, seperti itu. Kalau dilewatkan evaporator ini yang berbahan aluminium, otomatis nanti nguap jadi gas, gasnya langsung lari ke pemakaian. Nah, kalau timbul icing di sini normal, Pak. Semakin nanti kalau ada pemakaian sini ada timbul icing. Nah, yang dikatakan tidak normal nanti kalau ngebloknya full itu berarti tidak normal. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena pengevaporasian liquid menjadi gas itu nanti kurang maksimal gitu loh. Yang dikhawatirkan kalau sampai kelolosan di sini masih timbul icing itu liquidnya yang ngalir ke pemakaian bukan gasnya. Nah, kalau sampai ngalir ke pemakaian nanti instrumennya yang tidak sampai ini malah rusak seperti itu, Pak. Kan suhunya dingin. Nah, jadi nanti minta tolong untuk tim yang ada di sini mungkin sambil mantau juga, Pak ya. Kan kena kebutuhan rumah sakit, utamanya rumah sakit umum itu biasanya kenceng, Pak, seperti itu. Apalagi lambat laun itu penambahan peruangan, penambahan pasien seperti itu biasanya tambah kenceng, sambil dipantau aja seperti itu. Misalkan aku harus antisipasi kalau timbul icing sampai full. Nah, pertolongan pertama kembali lagi disiram air, Pak. Itu pertolongan pertama dari ya yang bloknya sini disiram air sampai bersih. Ya, paling tidak itu 3/4 ini nanti. 3 sinilah. Kalau sini sampai blok full, nah itu nanti bapaknya segera calling ke kita. Mungkin kedepannya nih kita tambah lagi evaporator yang besar. Kita tambah kapasitasnya di sini. Jadi secara kebutuhan itu sudah tidak mampu evaporator ini mensuplai kebutuhan itu, Pak. Nah, terus ini permasalahan yang sering terjadi, Pak. Permasalahan yang sering terjadi di tangki itu cenderung ada 3, Pak. Kalau nggak tekanan naik, tekanan ngedrop atau kebocoran. Nah, yang paling sering itu kendala di pemakaian jenengan. Nah,
Yang pertama kita bahas yang masalah tekanan naik. Tekanan naik itu maksimalnya kan 17 bar, Pak. Nah, 17 bar tangki ini itu juga ada pengamannya, namanya ini safety valve. Safety valve. Nah, kalau tekanannya ini naik otomatis nanti ketika 17 bar ngerilis di sini, Pak. Ces kayak gitu, Pak, keluarnya. Otomatis, betul. Otomatis. Dan nutupnya juga otomatis seperti itu, Pak. Kalau udah turun dia. Kalau udah tercapai ya, katakanlah 17 bar, tet, untuk safety valve kan ngepop, ngerilis, ces kayak gitu, Pak. Lah di kisaran 14 sampai 15 biasanya nutup sendiri otomatis seperti itu. Bentar, tak jelaskan nanti. Jadi ketika 14 sampai 15 bar itu nutup otomatis. Lah, tapi ada juga kasus, Pak, ya. Ini barangkali nanti kejadian seperti itu dan paling enggak kan tahu, Pak, solusinya. Biasanya sering terjadi kalau sini keluar gas, otomatis di safety valve ini timbul icing, Pak, timbul bunga es seperti tadi ya, karena saking kencengnya, betul, sampai timbul icing. Lah biasanya tekanan kalau timbul icing itu tekanan 14, 13 sampai 9 sampai 7 itu nggak mau berhenti. Karena apa? Karena springnya ini keganjel icing gitu loh, yang harus ini kan main spring, Pak. Nah, harusnya itu tekanan 17 tes terus turun di 15 14 itu nutup otomatis, karena springnya ini keganjel icing itu nggak bisa nutup. Nah, solusinya pertama balik lagi disiram air gitu, siram air sampai habis, nanti otomatis berhenti. Nah kalau tahu nih berhenti gitu. Tahu berhenti ya, Dia berhenti ces gitu. berarti langsung nutup. Langsung nutup, Pak, gitu. Itu makanya kalau seumpamanya safety valve ini bekerja, yang pertama kali dipastikan pressure-nya, Pak. Seperti itu. Pertama kali diperhatikan pressure-nya. Loh, kok safety valve ini ngerilis ya? Yang pertama kali dilihat pressure-nya. Kalau pressure-nya di 16,5, 17 normal, Pak. Memang harusnya bekerja. Justru kalau ini nggak bekerja, malah bahaya tangkinya, gitu loh. Nanti naik-naik terus bisa pecah ini, meledak. Kan seperti itu, Pak. Makanya namanya safety valve pengaman gitu. Valve katup pengaman. Nah, namun juga ada kasus juga, Pak, yang namanya alat kan kita nggak tahu, Pak, ya, umurnya sampai berapa, ketahanannya material sampai berapa. Nah, ada juga yang tidak normal, terjadi tidak normal. Tidak normalnya seperti apa? Kalau seumpamanya ini kan tekanan 17 bar, dikatakan tidak normal. Yang pertama itu kalau tekanannya lebih dari 17 bar ini nggak kerja, berarti ini nggak normal, Pak. Jadi nanti mungkin bapaknya lihat-lihat iseng-iseng gini, loh, kok tekanan 20 bar ini nggak kerja, lah ini berarti nggak normal, Pak. Nah, itu pertolongan pertama bisa dilakukan venting, Pak, di valve ini. Venting itu membuang gasnya, gas yang berlebih, jadi dibuka gini aja. Akan turun gitu. Nah, pertolongan berikutnya ya Bapak konfirmasi ke kita, bisa call ke Mas Rio atau ke tim Aneka Gas yang ada nomornya itu. Berarti ini yang nggak normal, harus diganti seperti itu. Atau yang kedua, sudah disiram nggak mau berhenti, sampai tekanan rendah pun nggak mau berhenti, ya ini berarti kan sudah nggak normal. Nah, tinggal nutup aja di sini. Lah, ini namanya three-way valve, Pak. Tadi tak jelaskan ya, ini namanya three-way valve. Loh, kenapa kok dinamakan three-way valve? Three-way itu kan 3 jalan, Pak. Berarti jalannya itu cuma ada 3. Yang pertama bisa buka dua-duanya, atau nutup sebelah kanan, atau nutup sebelah kiri. Nutup dua-duanya bisa, Pak? Nggak bisa. Karena apa? Namanya safety valve. Kadang kan makanya dikasih 2 ini kan buat jaga-jaga, Pak. Barangkali sebelah kanan ini yang nggak normal bisa ditutup. Nah, yang kanan kan ketemu tadi permasalahannya tadi, sampai 7 bar disiram air tetap nggak mau mampet, ditutup aja sementara. Bapaknya calling ke kita, nanti kita perbaiki, kita kalibrasi ulang. Nah, kalau memang nggak bisa diperbaiki ya baru kita ganti. Seperti itu. Pertolongan pertamanya kan supaya tidak ngewes ini ditutup. Nah, atau yang sebelah kiri yang bermasalah ya tinggal nge-switch aja yang sebelah kiri. Kalau bermasalah dua-duanya ya tinggal dijalankan dua-duanya aja, atau ditutup salah satu, bapaknya calling ke kita itu. Kenapa nggak bisa ditutup dua-duanya? Ya ini buat jaga-jaga, Pak. Namanya three-way valve kan, valve yang itu tadi bisa berjalan sebelah kanan saja, sebelah kiri saja, atau jalan dua-duanya. Lah, kalau semuanya valve ini difungsikan bisa nutup dua-duanya, yang dikhawatirkan, valve-nya bocor, tutup aja dua-duanya. Tekanannya naik,
ini nggak bisa bekerja, ya tangkinya akhirnya yang meledak gitu Pak. Nah seperti itu. Nah di samping itu ada pengaman ganda namanya Raptor Disk Pak. Ini Raptor Disk. Raptor Disk itu pertolongan kedua ketika safety valve tidak bekerja, ya atau gagal bekerja. Nah, bisa juga safety valve ini sudah bekerja, tapi kapasitasnya kenaikan ini kenceng banget. Otomatis pengaman ganda ini yang pecah lah. Bedanya pengaman ganda ini Raptor Disk ini berbahan plat Pak. Jadi ketika ini pecah itu nggak bisa nutup seperti itu. Beda kalau ini spring kan ces gitu, tekanannya sudah turun, nutup otomatis. Kalau ini nggak bisa nutup. Salah satu caranya ya harus ditutup dulu, bapaknya calling ke kita, nanti kita ganti dengan yang baru. Ini kan pengaman ganda soalnya ya. Daripada pecah yang instrumen lainnya kan dikasih pengaman ganda ini namanya Raptor Disk itu. Nah, kalau semuanya ini 17 bar, biasanya Raptor Disk ini di kisaran 24 baran. Biasanya umumnya seperti itu. Nah, dikasih 2 juga seperti itu, Pak. Beda ya, Mas. Misalkan nih kita dinek mencair, kita nggak nutup, kita pakai iki. Pertama nih kita siram air. Ya, kalau ada Misalkan blocking es, terus tekanannya itu sudah turun di kisaran 14-15, ternyata ini nggak mau berhenti. Nah, di sini kan ada icingnya, disiram aja air. Nah, nggak mau berhenti lagi, berarti ini sudah nggak normal. Iya. Saya pakai 3-way valve. Iya, ditutup ini aja Salah dulu. satu. Betul. Ya nggak normal yang mana? Oh. Nah, ini kan ada arahnya, Pak. Iya. Nah, ini open ini shut ini nutup. Berarti kalau diarahkan ke sini berarti yang sebelah sini yang Kiri. nutup. Betul. Kalau diarahkan sebelah kiri berarti kanannya yang nutup. Kalau diarahkan tengah-tengah lah, ini kan berarti open dua-duanya. Seperti itu, Pak. Nah, Nah, ini misalkan sih kita dina ini misalkan berlebih kan ya. Bukan berarti kan ini kan tadi kan beku, dia nggak bisa nutup. Berarti kan dia turun terus kan pressure. turun terus. Nah, dari sini kita dina ini berlebih gitu tak? Ah. Apa sama kayak ini? Sama kayak ini Pak, cuman kasusnya kalau semuanya yang namanya alat kan kita nggak tahu Pak, yaitu tadi loh, barangkali gagal bekerja sampai tekanan 20 bar itu nggak mau bekerja karena springnya sudah karaten atau sudah lelah atau apa atau keganjil kotoran kan, sehingga gagal bekerja. Otomatis ini pengamannya ganja yang bekerja, atau saking kencengnya kenaikan sehingga ini kan bekerja tapi dengan diameter setengah ini nggak bisa mengcover penurunan dari pressure ini, otomatis kan raptornya yang pecah gitu loh Pak, seperti itu. Cuman kalau ini pecah bedanya nggak bisa kembali lagi, nanti harus ditutup, bapaknya calling ke kita, nanti kita perbaiki gitu. Misalkan berlebih kita juga bisa buang, ya bisa dibantu dibuang ini pertolongan pertama, soalnya kalau tekanan tinggi kan juga mengkhawatirkan Pak. Iya. Seperti itu, dibantu saja sama venting seperti itu. Nah terus kapan Pak kok bisa tekanannya itu naik? Lah ini banyak juga faktornya Pak kalau tekanan naik itu. Yang pertama, pemakaian itu kecil atau tidak ada pemakaian atau jarang. Nah jadi perlu pengetahuan juga Pak ya, perlu sharing juga kita di sini bahwasanya tangki oksigen ini desainnya memang untuk pemakaian Pak, nggak bisa di standby-kan. Beda kalau tabung tekanannya 150, biarkan 1 bulan, biarkan 1 tahun ya tetap 150, yang penting nggak ada kebocoran seperti itu. Dibiarkan pun nggak ada kenaikan. Beda dengan tangki liquid. Ya tangki liquid yang tadi kan fasenya fase liquid. Nah itu kan ada kenaikan Pak, ada penguapan istilahnya. Nah itu penguapannya nanti lambat laun itu akan terakumulasi, nanti akan keluar di safety valve. Nah, tapi namanya penguapan itu kan nanti kan otomatis tercover Pak kalau ada pemakaian. Jadi seiring ada kenaikan pressure setiap harinya, tapi bisa dihandle sama pemakaian seperti itu. Beda lagi kalau biasanya sih kalau di perusahaan itu waktu libur hari raya seperti itu kan, biasanya libur 1 minggu kan begitu semua Pak, itu biasanya naik. Kenapa Pak kok bisa naik? Padahal kan ada vakumnya lah. Ini perlu kita jelaskan juga. Vakum itu bisa menahan atau mengcover rambatan panas dari luar ke dalam, tapi tidak bisa 100% Pak, seperti itu. Jadi ada di kisaran 2%-nya itu masih ada rambatan. Jadi sedikit demi sedikit tiap harinya itu pasti ada rambatan sekitar 2% itu tadi. Lah, kalau itu tadi ada pemakaian otomatis normal, bisa sejalan. Jadi seiring ada kenaikan di tangkinya,
tangkinya juga gasnya dibuang ke pemakaian kan. Beda lagi kalau semuanya nggak ada pemakaian sama sekali atau pemakaiannya kecil, nanti penguapannya lebih besar, nah itu nanti juga akan naik. Terus yang kedua itu biasanya dari pengisian Pak. Jadi mungkin nanti ada kasus barangkali Pak ya, habis pengisian tekanannya naik itu juga bisa. Loh kenapa kok bisa gitulah? Biasanya dari driver itu kan ada yang setelah isi sisa oksigen liquid di selangnya di fleksibel itu kan masih ada sisa Pak, daripada dibuang itu didorong masuk ke dalam. Jadi habis ngisi liquidnya yang dialirkan, setelah selesai baru dibuka gasnya yang dorong liquidnya. Nah seiring pendorongan dari lori tank ini masuk ke tangki itu nanti akan menyebabkan kenaikan tekanan. Iya seperti itu yang permasalahan kedua. Terus yang permasalahan ketiga, penyebab kenaikan bisa juga dari pressure building Pak. Jadi tangki ini juga dilengkapi yang namanya sistem pressure building. Apa itu pressure building? Pressure building adalah suatu sistem untuk menaikkan tekanan Pak. Jadi tekanan ini tangki ini kan harusnya bisa mensuplai sesuai kebutuhan jenengan. Katakanlah kebutuhan tadi 5 bar. Berarti ini kan harusnya di atasnya 1 bar, berarti sekitar 6 sampai 7 bar. Nah, namanya tangki kalau semuanya dipakai terus menerus kan biasanya ada drop pressure Pak. Ada drop pressure. Biasanya kan gasnya ngalir ke pemakaian terus, otomatis di tangki ini ada drop pressure. Lah kalau sini drop, otomatis pemakaian jenengan juga drop. Kalau pemakaian jenengan drop nanti alarm di sistem jenengan itu. Nah ini untuk mengantisipasi hal semacam itu ada namanya sistem pressure building. Nah ini sistem pressure building itu berupa valve Pak, valve sama coil. Jadi valve-nya ada valve fase gas, fase liquid sama fase gas. Nah, ini yang fase liquid, ini fase gas Pak. Nah, cara kerjanya gimana? Kurang lebih sama yang di sini tadi Pak. Jadi liquid nanti dikeluarkan melalui valve ini Pak. Nah, ngalir di sini, ini kan dibuka ini Pak di sini. Valve ngalir di sini, dialirkan melalui evaporator. Nah, evaporator ini dirubah fase jadi gas Pak. Gasnya dimasukkan lagi ke tangki. Seperti itu. Nah, tapi sistem pressure building ini sudah ada otomatisnya yang dinamakan regulator ini Pak. Nah, ini namanya regulator pressure building. Jadi ketika ini dijalankan nanti kan ngalir Pak. Nah, ketika tekanannya sudah tercapai baru akan berhenti secara otomatis. Regulatornya tuh. Jadi katakanlah kebutuhannya 7 bar, nanti kalau drop di 6 bar otomatis akan ngalir Pak sendiri. Ngalir. Di liquid ini ngalir ke evaporator yang ini kecil ini. Nah, dirubah jadi gasnya dimasukkan lagi ke tangki. Lah, alurnya seperti itu terus sampai tekanannya terpenuhi. Katakanlah tekanannya 7 bar lah. Ketika nanti 7,5 bar sampai 8 bar itu otomatis akan berhenti. Tapi kembali lagi tadi Pak, namanya alat. Ya, kita kan juga nggak tahu. Barangkali ada kotoran yang mengganjal di skepnya atau membrannya ini jebol atau apa ya? Atau bodinya ini ada yang skret, itu otomatis nggak bisa menahan tekanan Pak. Otomatis aliran liquid ini ngalir terus. Seperti itu, ngalir terus yang akibatnya tangki ini cepat naik tekanannya. Karena kan nggak ada otomatisnya, regulatornya tadi kan bermasalah seperti itu Pak. Nah itu bisa juga karena itu penyebabnya tekanan naik. Nah solusinya gimana? Kalau semuanya tekanannya 17 bar, terus bapak-bapak sini lihat di sini ada icingnya, berarti kan ini bekerja Pak. Nah tinggal ditutup aja valve-nya ini Pak. Nah ini ditutup aja, ketika tekanan 17 baru ini dibantu penting. Nah sampai tekanan 14 bar, 13 bar baru selesai, tutup lagi. Nah nanti bapaknya calling ke kita, mungkin kita perbaiki, kita cek sini Pak. Barangkali ini membrannya sudah pecah atau skepnya ada kotoran atau apa, sehingga kan harusnya berhenti otomatis tapi nggak bisa berhenti. Ya, seperti itu Pak. Terus untuk berikutnya ini Pak, ini valve trikok namanya Pak. Nah, ini valve trikok. Kenapa dinamakan trikok lah? Valve ini gunanya untuk indikator kalau pengisian tangki itu sudah full Pak. Jadi ketika ini kan kemarin sudah diisi tapi kondisinya tidak full. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Diisi nggak full. Nah, mungkin kedepannya ini akan diisi full Pak.
Lah, indikator tangki ini full itu berapa lah? Iya dari valve ini Pak, namanya valve tricop. Nah, jadi standarnya yang sesuai SOP pengisian tangki ini nggak boleh 100% Pak. Jadi kalau 100% itu kita namakan full tank Pak ya, atau full fan. Nah itu di mana satu tangki ini, nah, kalau enaknya gambar ini Pak. Nah kalau di tangki ini diisi full tank itu full, satu tangki ini penuh. Ya itu nggak boleh Pak dan nggak disarankan seperti itu. Jadi pengisian itu harusnya di 80-85%. Harus menyisakan sekitar 15% itu untuk ruangan gas seperti itu. Loh kenapa kok nggak boleh sampai penuh Pak? Apa efeknya yang terjadi lah? Efeknya yang terjadi kalau ini diisi penuh itu kan nggak ada ruangan untuk gasnya Pak. Lah ketika ini tekanan naik nanti yang keluar itu liquidnya. Betul. Lah kalau liquidnya yang keluar safety valve-nya ini yang cepat rusak seperti itu. Ya efeknya tadi kalau semuanya itu keluar liquid timbul icing, keganjel malah nggak bisa berhenti. Dan cenderung tekanan itu cepat naik seperti itu karena nggak ada ruangan untuk menahan gasnya karena sudah full. Nah makanya mungkin nanti bisa dipelajari juga waktu pengisian itu biasanya kalau mau full mau penuh itu para driver nanti akan membuka valve ini Pak, tricop inilah sedikit gini Pak. Nah ini kan keluar gasnya Pak. Nah indikatornya kalau penuh ya ini kan valve tricop di sini Pak. Ini valve tricop 4 ini. Nah kalau penuh ini nanti akan keluar liquidnya. Oh. Nah bentuk wujudnya itu kayak cairan Pak. Nah, cairan. Jadi ini pengenalan liquid ya. Ya, beku. Iya. Nah, kurang lebih seperti ini lah. Kalau liquid itu cairannya agak putih, biasanya ada kayak butir-butir air seperti itu, Pak. Siram Pak. Ya, ini. Ya seperti ini. Ini kan sekaligus praktek, Pak. Ini permasalahan yang terjadi kayak gini. Kalau semuanya nutupnya ini nggak pakai disiram air. Iya. Sementara ya. Itu dimintakan ke Kofifa. Iya. Kita rekam loh. Wah. Ini gambar. Kurang lebih seperti itu Pak kalau keluar liquid. Iya beku ini. Dan ini Pak ya. Nah ini sekedar pengetahuan juga. Kalau ada beku kayak gini Pak, jangan sekali-kali dipegang Pak ya. Soalnya bekunya liquid ini sama es batu yang ada di kulkas itu beda Pak. Kalau di kulkas dipegang apa dingin gitu aja Pak. Kalau ini nanti bisa lengket Pak. Seperti itu. Nah kalau lengket nanti tangannya akan melepuh Pak. Lukanya kayak luka bakar. Namanya frostbite. Kalau kena liquid barang itu kayak gitu. Makanya kalau semuanya ada icing di situ, jangan sekali-sekali dipegang. Khawatirnya nanti pegang-pegang gini cekat, waduh, sini bisa melepuh Pak. Itu khawatirnya. Itu soalnya beda suhunya suhu ekstrim di sini. Jadi indikator yang keluar di sini tadi kurang lebih sama yang kayak di sini tadi ya, putih kayak gitu Pak. Itu berarti sudah keluar liquid berarti sudah penuh. Itu driver itu disarankan untuk stop pengisian. Nah, kalau nggak di stop efeknya tadi tekanan cepat naik malah safety valve yang bekerja. Tapi kalau driver itu pengetahuan kayak gini, Oh sudah saya tahu. tahu. Cuman kan Kita tetap kontrol. betul barangkali ada pendampingan malah disarankan Pak, disarankan seperti itu. Jadi sama-sama saling kontrol lah, betul. Namanya driver kan barangkali buru-buru ada ke pengiriman berikutnya sehingga kurang konsen dan lain sebagainya seperti itu Pak. Kalau ada pendampingan di sini kan malah enak Pak. Tapi satu truk ngirim gitu nggak satu liquid gini, apa lebih gitu? Biasa. Iya, satu maksudnya gimana? Misalkan kayak solar iki lah, tangki 5.000, Iya. kirimnya tangki 5.000. Ngono lho, enggak kayak gitu kan. Oh enggak, kita tergantung kapasitas mobil.
mobil. Oh, terhadap masalah kapasitas mobil, Pak. Jadi makanya kalau sini sudah penuh, ya udah kita balik ke pabrik. Gitu. Berarti enggak maksudnya ngirim yang untuk kapasitas ini Oh, gitu enggak ya? enggak. Itu. Terus lanjut lagi ke sini, Pak. Tangki kan kurang lebih sudah cukup Pak. Nah, kita lanjut ke gas supply. Nah, gas supply ini suatu rangkaian untuk setting kebutuhan pemakaian, Pak. Nah, rangkaiannya yang pertama, ini ada pressure gauge inlet regulator. Nah, ini kan regulatornya di sini, Pak. Inlet berarti sebelum masuk ke regulator. Nah, di mana tekanan ini, inlet ini itu sama dengan tangki, Pak. Nah, ini kan tekanannya berapa ini? Kurang lebih 9. Kalau tangki berapa itu? Ya, 8 kalau 9 apa ini? Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, ini inlet regulator. Terus masuk lagi di sini ada namanya filter, Pak. Filter untuk penahan barangkali ada kotoran atau ada benda-benda asing itu nanti bisa disaring di sini, Pak. Seperti itu. Terus lanjut lagi, muter di sini ada regulator. Regulator ini untuk mensuplai tekanan jenengan. Nah, tangki itu kan tekanannya tidak stabil, Pak. Bisa naik, bisa turun, kan seperti itulah. Di sini di install regulator gunanya untuk menstabilkan kebutuhan pemakaian jenengan. Jadi katakanlah kebutuhan 5 bar. Nanti kalaupun ini naik ke 10 bar, otomatis masih stabil, Pak, di sini. Sama lah kayak regulatornya LPG kan gitu, Pak. Itu untuk menstabilkan tekanan lah. Kita kasih di sini double regulator. Gunanya untuk apa? Di suatu saat kan namanya alat tadi barangkali, Pak, ada kerusakan. Yang pertama kerusakan itu mungkin membralnya pecah sehingga tekanan dari tangki ini loss ke arah pemakaian. Nah, katakanlah tekanan tangki ini 10 bar, kalau sampai lari ke pemakaian lah alat-alatnya jenengan kan bisa rusak, Pak. Kilometer atau humidifier dan lain sebagainya itu kan bisa rusak, bisa pecah lah. Untuk mengantisipasi itu, ini ada safety valve, Pak, di sini juga. Kita kasih safety valve, ini tekanannya kurang lebih 7 sampai 10 bar. Jadi kalau semuanya ada tekanan loss di sini, nanti safety valve ini akan bekerja. Lah, otomatis sama kayak safety valve ini tadi. Ya, di samping itu, kalau seumpamanya regulator ini nanti bermasalah, tinggal oper saja yang satunya. Jadi ini ditutup, ini dibuka. Seperti itu, Pak. Sebaliknya kalau semuanya yang bawah dijalankan ternyata ada trouble, nah tinggal nutup aja, yang atas ini dibuka. Tapi tadi saya minta dikomunikasikan dengan pihak Aneka Gas agar nanti bisa kita cek dan perbaikan. Seperti itu, Pak. Ini tadi sudah di setting dua-duanya berapa? 4,2 ya. 4,2. Ini nanti berarti bisa difungsikan, Pak, ya. Dijalankan sekalian ya. Oke, langsung. Nah, di sini ada pressure indikator outlet GSU, outlet regulator. Aduh. Ranjau deh. Burung garing ya. Ya. Ini settingan 4,2, Pak, tapi belum dipakai. Biasanya kalau semuanya ini dijalankan ada drop pressure, Pak. Jadi ke 4 bar. Jadi tak rasa masih normal lah. Terus ini ada cek valve. Cek valve ini ya satu jalur saja untuk alurnya. Jadi kalau semuanya alurnya ke kanan ya ngalirnya ke kanan. Nanti ketika ada tekanan balik dari tabung otomatis akan berhenti di sini, Pak. Jadi nggak sampai masuk ke tangki. Itu. Bisa dari sini ada yang perlu ditanyakan barangkali. Paham? Biasanya untuk pertama kali nih, Pak, ya. Biasanya itu masih bingung, Pak. Itu. Biasanya baru bisa paham ketika ada masalah, Pak. Ya kita berharap jangan ada masalah gitu. Tapi biasanya itu dari tim itu bisa pahamnya itu kalau ada masalah. Lu kok kayak gini, Pak, kenapa, Pak? Oh ternyata itu ya, ternyata gitu ya. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Apa cukup? Kalau misalkan tadi di sini kan, misalkan dua-dua semua Safety valve. safety valve-nya udah tak lakukan semua, tetap nggak iso. Maksudnya bahaya yang fatalis itu ada nggak? Safety valve ini bekerja. Kalau nggak bekerja, tapi dalam arti kita tak coba, aku nelfon sampean terus kesini kan mungkin ada waktu. Maksudnya kasusnya ini nggak bekerja, Nggak tekanannya bekerja. naik.
tekanan naik. tekanannya naik lah. Jenengan kan kondisi tahu tekanan naik. Dibuka aja ventingnya Pak. Oh gitu. Iya, pertolongan pertama dibuka ventingnya. Makanya di sini kita sharing lah kalau kita sharing nanti pertolongan pertama itu paham Mas. Jadi tekanannya naik loh sampai 19 bar ya. Ternyata safety valve kok nggak bekerja ya. Gimana ini ya? Langkah pertama di venting aja dulu Pak. Sambil nanti jenengan calling ke kita. Gitu. Nanti biar kita cek safety valve-nya ini memang trouble atau ada kendala atau ada kerusakan gitu. Nanti kalau semuanya mengetahui kasus seperti itu, tekanannya naik tapi nggak mau bekerja safety-nya, nah itu ya di venting aja. Ya kan gini aja. Gitu. Kalau ada trouble salah satu nggak mau berhenti, yang harusnya berhenti nggak mau berhenti, tutup aja salah satu. Bapaknya calling ke kita, nanti kita buka. Tapi ini kok masih di 9. Apa normal? Nah ini kan di 9 Pak. Enggak, liquidnya emang diisi 80% udah. Apa? Belum baik. Liquidnya yang bawah Mas. Full ini sampai mana Mas? Ini fullnya kita nggak bisa menentukan Pak. Nah betul. Soalnya kemarin nggak diisi full. Lah biasanya nanti kalau diisi full makanya perlu pendampingan terus ini dibuka Pak. Nah ini kalau cuma diisi full keluar liquid. Nah, baru ini dikasih tanda biasanya. Betul. Katakanlah ini fullnya di 100, 120 baru dikasih marking pakai spidol atau apa. Untuk pengisian berikutnya kurang lebih segitu. Liter apa? Pakai yang luar Mas. Ini inch. Pakai yang Pakai yang milimeter. luar itu inch. Kalau yang dalam ini Yang 2000, 2500. Ya. kalau dalam ini In. inch, kalau yang luar itu milimeter. Ini pakai yang luar. Nah, katakanlah di 3.000 ini tinggal di marking aja sini. Ya, betul. Apa ini? Konversi. Oh, wis nah, itu. Nanti urusan itu. Seperti itu. Jadi makanya nanti kan perlu pengisian full dulu baru bisa menentukan titik fullnya seperti itu Pak. Nah, kalau semuanya ini berapa fullnya nggak bisa. Seperti itu Pak. Kadang kan ada orang yang beranggapan berarti fullnya di sini Pak. Ya, belum tentu. Ya kita asumsikan saja sama dengan speedometer. Speedometer biasanya apakah sama dengan kapasitas kecepatan? Kan nggak selalu sama. Katakanlah 0 sampai 200 km per jam nggak mungkin sepeda motor itu sampai mentok itu. Gunanya apa? Kan untuk range juga Pak. Kalau semuanya suatu indikator itu pertunjukannya sampai mentok, nah ini kan terjadinya kerusakan kan lebih cepat Pak. Makanya dikasih space yang agak jauh lah, nanti bisa setengahnya atau 3/4-nya seperti itu Pak. Untuk menentukan titik fullnya sampai berapa nanti perlu di kapan full take off. Tapi suara nih yang untuk kelebihan otomatisnya gitu. Suara nih ya kayak gini nih, Pak. Kurang Yang lebih. mana? Iya, kurang lebih itu. Tapi kita bisa tahu gitu loh, Pak. Iya, kedengaran pasti Pak. Pasti kedengaran. Nah, kalau kayak gini ini kan katakanlah ini berapa ini? 9 bar Pak ya. 9 bar aja coba kita buka full. Bayangkan kalau ini 17 bar. Ini kan 9 bar Pak ya. Ini 9 bar segini Pak, belum 17 bar. Pasti kedengaran. Iya. Dengan dono indikator itu. Iya, itu pasti kedengaran. Atau tim security biasanya yang paham, biasanya keliling atau apa. Tadi memang pas dibuka itu enggak. Ini Yang mana? Mau munggah, Iya. mau tutup mudun. Nah, ini kan ada jalurnya gas sama liquid, Pak. Jadi kalau semuanya ada gas atau liquid yang keluar secara konstan, otomatis penunjukan juga ganti. Masih normal. Ya, bapaknya ada yang bertanya tadi? Ya cukup Pak ya. Ya mungkin nanti sambil berjalan lah Pak. Ya, sambil berjalan kalau memang ada yang perlu ditanyakan nanti kita tanyakan. Itu bisa dijalankan ini Pak ya? Boleh. Ini kok nenek met ini tiap instalasi ketoro. Iki podo kowe iki. Ketoro.
Ketok. Ketok. Meskipun nggonane ayar dipateni, Iya, ketok tapi. ketoro. Paling ono drope kan berapa koma. Lah yo, Koma maksudnya yo berapa, berarti enak kene iso ngontrol teko tiap instalasi. Iya, paling gampang yang delok toko iki nih, toko panel jero ruangan gas iki lho. Oh iya Ono panel nang kono ae. Engko ambek ngecek nang ngene Oka ambek IGD, Oka isu IGD. Ono drope enggak? Nek wis gawe instalasi pedomane kok kene ngontrol kan nang kene tok. Enggak. Instalasi Nang kono bisa.